Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang diridhoi Allah, selanjutnya sama-sama kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Fahri Aziz LC. Kepada beliau disilahkan. Di panggung. Oh gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Sohibul Bait, Bapak Tommy dan Ibu Rahma, saya baru sadar Tora itu singkatan ternyata. Tommy Rahma, waduh. Baru sadar saya, baru tadi ngeliat di grup Tommy Rahma, oh Tora itu singkatan dari Tommy dan Rahma ternyata. Yang sama-sama kami hormati para tamu undangan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita banyak sekali kenikmatan, salah satunya adalah nikmat iman dan nikmat ihsan dan nikmat kesehatan. Kita masih bisa mengikuti acara Walimatul Khitan Ananda Tora yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khitan adalah salah satu fitrah seorang muslim yang paling ditekankan oleh Rasulullah SAW. Ada 5 fitrah kata Rasulullah yang bagiannya adalah al-khitan, yaitu disunat. Ya, karena ini adalah perintah yang sangat ditekankan dari Rasulullah SAW. Semoga dengan dikhitannya Ananda Tora lebih menjadi anak yang saleh, menjaga ibadahnya dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang anak. Anak adalah anugerah terindah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Betul? Kalau kata si Lion Seven apa? Anugerah terindah yang pernah kau miliki. Bener nggak? Nah, anak adalah anugerah terindah yang dimana kata Allah Subhanahu wa taala disebutkan ada 2 hal yang disebutkan sebagai zinatul hayatid dunya, sebagai 2 perhiasan dunia. Apa itu? Al-mal wal banun, harta dan anak-anak. Orang memiliki harta banyak tapi belum dikasih keturunan, merasa kurang. Yang punya anak tapi belum punya harta banyak, merasa kurang. Maka kata Allah Subhanahu wa taala ini adalah 2 perhiasan dunia, yaitu al-mal wal banun, adalah harta dan anak. Ya. Nah, makanya itu mau kita misalkan punya harta banyak tapi menjauhkan kita dari ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, itu percuma. Mau kita punya anak tapi malah menjauhkan kita dari ibadah daripada Allah Subhanahu wa taala, itu juga percuma. Maka dalam ayat selanjutnya ada wal baqiyatis shalihat, berbuat amalan baik itu lebih baik daripada memiliki anak yang banyak tapi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah buku yang sangat bagus sekali untuk dibaca, terlebih lagi kepada kita orang tua. Ya, judulnya adalah Al-Futuwat Al-Abna fil Bait. Bagaimana cara mendidik anak di rumah. Ya, yang pertama kata penulis adalah, ini dihafal ya Bu ya.
dihafal nih. Ntar yang mau makan, tolong disuruh sebutin 5 ini nih. Kalau nggak hafal 5 nggak boleh makan berarti ya. Ya, Miss Rahma ya. Canda. Ya, yang pertama adalah tarbiyatu bil qudwah. Apa? Tarbiyatu bil qudwah. Ya, pendidikan dengan kita memberikan contoh yang baik kepada anak. Qudwah itu artinya contoh, Bu. Qudwah artinya contoh. Anak itu meniru sekali orang tua, Bu. Kalau misalkan kita mau menjadikan anak kita anak soleh, berarti orang tuanya juga harus soleh. Jangan kita nyuruh anak sholat ke masjid, akan tetapi kita masih malas-malasan di rumah. Jangan kita nyuruh anak ngaji, tapi sendirinya kita juga orang tua jarang ngaji. Maka pendidikan yang pertama kata penulis adalah tarbiyatu bil qudwah, yaitu mendidik dengan contoh. Kalau kita ingin anak kita soleh, ajak anak kita ke masjid. Kita contohkan kepada anak kita bahwasanya sholat itu adalah kewajiban. Mungkin ketika misalkan ada anak satu orang anak dikasih 5.000 sama orang tuanya marah, kenapa 5.000? Mungkin saja anak ini mencontoh ibunya ketika misalkan suami ngasih uang bulanan 1 juta, istrinya marah, kok 1 juta? Contoh si anak ketika dikasih goceng sama emaknya marah, ternyata si anak contoh ke orang tuanya. Maka tarbiyatu bil qudwah dalam keluarga itu sangat penting. Kita harus menjadi uswah hasanah, contoh yang baik bagi anak-anak kita. Dalam pendidikan agama, dalam pendidikan duniawi, kita harus menjadi contoh di keluarga yang baik. Yang kedua hadirin, yang pertama tadi apa? Tarbiyatu bil qudwah. Nih, bapak-bapak ini mantap nih, udah ngapalin. Yang kedua, al-adah al-islamiyah, mendidik dengan kebiasaan islami. Ini penting, Pak. Ya, ketika misalkan anak diajarkan bagaimana sholat, anak bagaimana diajarkan doa mau masuk masjid, mau masuk rumah, mau masuk WC dan lain sebagainya, ini penting. Ini adalah adah al-islamiyah. Ketika anak sudah tumbuh dalam keadaan islami, insya Allah menjadi anak-anak yang soleh. Ya, kita mau misalkan anak kita menjadi atlet, ya menjadi atlet badminton dan lain sebagainya, tetap kita harus tanamkan kepada dirinya al-adah al-islamiyah, kebiasaan orang Islam. Supaya apa? Dia menjadi atlet yang soleh, supaya dia menjadi dokter yang soleh, supaya dia menjadi arsitek yang soleh. Bagaimana caranya? Dengan kita membiasakan dia di rumah dengan al-adah al-islamiyah, itu kebiasaan islami. Zaman sekarang, Bu, Pak, banyak dari kita yang ketika misalkan rela mengeluarkan uang banyak untuk pendidikan duniawi. Mau jadi anak mau sekolah sepak bola dikasih, anak mau sekolah badminton dikasih, anak mau sekolah padel misalkan dikasih. Ya zaman sekarang zaman padel ya. Nah, tapi pas anak minta ngaji, orang tua kayak mikir banget. Padahal bayar ngaji mah cuma paling gocap, ya timbang bayar ustadznya cepet. Tapi kita kayak mikir, kenapa? Karena banyak orang tua di zaman sekarang lebih mementingkan pendidikan duniawi, tidak mementingkan al-adah al-islamiyah. Itu mengutamakan kebiasaan-kebiasaan orang muslim. Lebih bangga anaknya kalau misalkan jago main bolanya daripada padahal mau udah jago main bola tapi nggak bisa ngaji, percuma. Ya, ajarkan kepada anak kita al-adah al-islamiyah supaya anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Yang pertama tadi apa? Bil qudwah. Yang kedua bil adah al-islamiyah. Yang ketiga adalah bil mau'izatin hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Ini penting Bapak Ibu. Anak itu ketika kecil pasti mendengarkan apa yang dikatakan orang tuanya. Terbukti, saya punya adik, Bu. Saya punya adik udah gede banget. Diteleponin kagak pulang-pulang 3 hari. Diteleponin sama orang tua nggak diangkat-angkat. Diteleponin sama abang-abangnya nggak diangkat-angkat. Saya nyuruh pacarnya buat pulang, nurut.
Ya, baru pulang. Ini kan menandakan bahwa apa? Anak yang kalau sudah besar di atas 17 tahun itu lebih mementingkan perkataan pacarnya gitu ya. Makanya umuran-umuran nih, anak-anak kecil, seringlah kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, nasihat-nasihat yang baik. Supaya apa? Supaya anak kita mendapatkan nasihat yang baik dari orang tuanya. Karena umuran segini masih ngedengerin orang tua. Umuran tora masih ngedengerin orang tua. Kalau misalkan kita emosi juga Bu ya, jangan apa-apa dikeluarin. Dasar kamu anak mancing gitu kan misalnya. Anak ini, anak itu, kalau orang marah, emosi keluar kata-kata kasar. Jangan. Bila mau ilmu sana, kalau bisa kita marah juga dengan nasihat-nasihat yang baik Bu. Dengan nasihat-nasihat yang baik. Syekh Abdurrahman Sudais, tahu Bu siapa Bu? Siapa? Imam, benar, Imam Masjidil Haram. Dulu dia anak yang nakal, dia bercerita. Dulu dia anak yang nakal. Apa yang dikatakan orang tuanya ketika Syekh Abdurrahman Sudais ketahuan sedang coret-coret mobil? Semua saya doain kamu jadi imam Masjidil Haram. Sekarang jadi apa Bu? Imam Masjidil Haram. Makanya kita jadi orang tua ketika marah itu jangan sampai mengeluarkan kata-kata kasar. Dasar kamu anak ini, anak itu. Doakan. Misalkan Tora lagi kalah, jangan dimarahin Bu Rahma. Iya. Dinasihat, doain. Semoga kamu nanti jadi taufik hidayat ya Tora. Ya. Siapa tahu nanti diaminkan oleh para malaikat dan menjadi seperti taufik hidayat. Ya. Makanya bil mau'izatin hasanah. Yang terakhir adalah bil uqubat. Belum yang terakhir deh, satu lagi. Ya, bil muhafadzah. Bil muhafadzah itu dengan kita menjaga anak-anak kita. Ya, di zaman yang serba fitnah ini, bahkan anak SMP bisa bawa pacarnya ke rumah, anak SMP, anak SMA bisa melakukan hal-hal yang senonoh di depan umum. Maka di zaman serba fitnah ini kita mesti menjaga anak-anak kita. Anak-anak, tugas orang tua bukan hanya mencari uang, kerja, tidak. Tapi ada tugas yang lebih penting, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hindarilah keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi tugas orang tua bukan hanya mencari uang, tapi juga menjaga dan didik anak supaya menjadi investasi berharga kita di akhirat. Yang terakhir adalah al-uqubat. Apa arti al-uqubat? Al-uqubat adalah mendidik dengan hukuman. Ini diperbolehkan dalam Islam, ya, selama ada batasannya. Kata Rasulullah, jangan falatadrib wajhah. Jangan sampai memukul wajah atau kepala atau memukul sampai ada bekas, itu tidak diperbolehkan. Apalagi zaman sekarang ibu-ibu zaman sekarang lebih tahulah cara menghukum yang manusiawi, yang mendidik. Lakukan karena ini diperbolehkan oleh Rasulullah. Contohnya saja ketika anak tidak mau sholat, misalkan sudah umur 7 tahun, kata Rasulullah apa? Boleh dipukul untuk sholat. Maka al-uqubat adalah proses yang terakhir dari 4 proses tadi. Setelah kita melakukan mau'izah hasanah, bil qudwah dan lain sebagainya, yang terakhir adalah al-uqubat. Semoga ini adalah cara mendidik anak supaya anak kita tumbuh dengan keadaan Islamiyah, menjadi anak yang soleh, karena anak itu adalah salah satu investasi besar kita di dunia yang bisa doanya menambah amal kita walaupun kita sudah meninggal. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalas. Apabila seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali 3. Salah satunya adalah waladun salih yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Bagaimana cara anak kita menjadi anak soleh kalau kita saja tidak mendidiknya? Maka anak adalah investasi besar kita yang harus kita jaga dan kita jadikan anak yang soleh supaya bisa menjadi penyebab orang tuanya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mungkin hanya ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.